Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya tentang pelaksanaan aksi puasa pembangunan atau yang sering kita kenal sebagai APP. Dari pengalaman ini, saya melihat bagaimana proses katekese ini berjalan serta bagaimana penyampaian materinya dan bagaimana respon umat dalam mengikuti APP tersebut. Jadi fokus pengamatan saya pada pertemuan ketiga dan keempat, khususnya bagaimana umat diajak untuk semakin memahami dan menghidupi iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita simak kejelasan dari pertemuan ketiga dan pertemuan keempat berikut. Jadi, pada pertemuan ketiga ini membahas tentang umat Katolik menghidupi liturgi sebagai wajah gereja yang berdoa dan mendengarkan. Pada pertemuan ketiga ini, pembahasannya itu diarahkan pada bahwa di mana liturgi ini bukan hanya saja tetap perayaan liturgi saja, tetapi merupakan ungkapan iman gereja yang hidup dalam doa. Liturgi ini menjadi tempat perjumpaan Allah dengan umatnya, sehingga memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar rutinitas tentang keagamaan. Jadi berdasarkan tentang pengalaman saya, pendamping katekese ini menggunakan pendekatan yang berangkat dari pengalaman umat, di mana pertemuan pertama ini diawali dengan mengajak umat untuk berbagi pengalaman mereka dalam mengikuti perayaan Ekaristi maupun dua lingkungan tersebut. Pendekatan ini membantu umat memahami bahwa doa bukan hanya berbicara kepada Tuhan saja, tetapi juga mendengarkan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendamping berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalan diskusi, kemudian menghubungkannya dengan kitab suci sebagai dasar iman. Karena dengan cara ini, umat tidak hanya memahami teori saja tetapi dapat melaksanakannya. Selain itu, penyampaian yang komunitatif membuat umat semakin sadar bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan milik sendiri. Jadi pertemuan ini muncul tentang kesadaran bersama untuk meningkatkan kualitas doa, baik itu pribadi maupun bersama. Yang kedua ini tentang tema keempat yang kita ambil, yang berjudul Umat Katolik Menghidupi Kasih yang Terbuka dan Sinodal. Pada pertemuan keempat ini, pembahasan ini difokuskan pada pentingnya menghidupi kasih Kristiani yang terbuka bagi semua orang, yang dimana kasih ini menjadi dasar dalam membangun hidup gereja yang sinodal, yaitu gereja yang berjalan bersama dalam semangat kebersamaan serta saling mendengarkan dan saling menerima. Jadi, dari hasil pengamatan ini, pendamping katekese menggunakan metode diskusi yang terbuka, di mana mereka diberikan kesempatan kepada seluruh umat untuk terlibat aktif. Umat diajak untuk membagikan pengalaman mereka dalam hidup bersama, terutama dalam menerima perbedaan, menghadapi tantangan, serta membangun kebersamaan dalam komunitas bersama. Pendamping tadi juga tidaklah hanya langsung memberikan penilaian tetapi membantu umat untuk menemukan sendiri makna kasih Kristus melalui pengalaman hidup mereka masing-masing. Cara ini menciptakan suasana yang hangat, terbuka, dan penuh rasa kebersamaan. Umat dihargai dan serta pengalaman mereka juga didengarkan, yang dimana melalui pengalaman kitab suci, umat semakin memahami bahwa dipanggil menjadi tempat yang menerima semua orang tanpa terkecuali. Karena kasih Kristus itu menjadi dasar dalam membangun relasi yang sehat dan dalam komunikasi. Jadi sebagai tindakan lanjut mereka, umat merencanakan beberapa aksi nyata seperti meningkatkan perhatian kepada anggota lingkungan yang jarang hadir, agar lingkungan mereka tetap kembali hidup lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari apa yang sudah
saya refleksikan bersama. Semoga kita tidak hanya memahami tetapi juga mampu menghadapi iman kita, baik itu dalam doa maupun dalam relasi bersama. Jadi semoga dalam ini kita semakin bertumbuh menjadi pribadi yang terbuka, peduli, dan mampu menjadikan saksi kasih di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.